Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai menganalisis keluasan dan kedalaman KD. Sebelum saya mulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Herlina, NPM 1913024029. Lalu yang kedua ada Fitri Handayani, NPM 1913024017, dan yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Ikhlas Jaya, NPM 1913024053. Baiklah, kita mulai presentasinya. Yang pertama, KD 3.1 kelas 8. Pada KD ini disebutkan bahwa menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Keluasan pada kali ini pertama ada gerak pada hewan, kedalamannya gerak aktif yaitu gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama ada gerak pada hewan di darat, gerak pada hewan di air, dan gerak pada hewan di udara. Lalu yang kedua keluasannya ada gerak pada tumbuhan, kedalamannya gerak pasif pada tumbuhan. Yang pertama ada gerak endonom, ada gerak hygroscopis, ada gerak esionom. Lalu yang ketiga keluasannya ada sistem gerak pada manusia. Kedalamannya ada sistem gerak manusia dibagi atas rangka, sendi, tulang, otot, serta terdapat juga gangguan kelainan sistem gerak pada manusia. Lalu keluasan yang keempat ada upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kedalamannya yang pertama, makanan yang dapat menjaga kesehatan sistem gerak atau fosfor dan kalsium. Yang kedua, kedalamannya kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan alat gerak. Lalu pada kali ini juga ada menghasilkan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama dapat dengan membuat makalah mengenai gangguan pada sistem gerak. Yang kedua dapat membuat poster mengenai makanan yang dapat menjaga kesehatan sistem gerak. Dan yang ketiga dapat membuat poster mengenai kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan gangguan pada alat gerak manusia. Model pembelajaran yang cocok untuk KD 3.1 ini adalah model Discovery Learning, karena model pembelajaran Discovery Learning ini sesuai diterapkan pada pembelajaran yang berpusat terhadap siswa, di mana peserta didik berperan aktif dan mandiri dalam proses belajar serta bertanggung jawab. Model Discovery Learning ini juga menuntut peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik juga dapat menjelaskan dan menganalisis mengenai sistem gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga sistem gerak pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Penggunaan Discovery Learning ini melibatkan siswa dalam menyelidiki masalah secara urut, kritis, dan logis. Selanjutnya ada peta konsep dari KD 3.1 ini. Selanjutnya KD 3.4 kelas 8. Pada KD 3.4 ini disebutkan bahwa menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Keluasan pada KD ini yang pertama adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kedalamannya yang pertama menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua menjelaskan hubungan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, daun, dan bunga. Yang ketiga, menjelaskan proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Yang keempat, mengidentifikasi bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis dan juga hasil fotosintesis. Yang kelima, ada menjelaskan perbandingan struktur jaringan penyusun pada akar, batang, daun, dan bunga. Lalu keluasan yang kedua ada pemanfaatan struktur dan jaringan tumbuhan pada teknologi. Kedalamannya yang pertama menjelaskan pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Yang kedua ada pembuatan teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Karya yang dapat dibuat dengan KD ini adalah membuat makalah mengenai teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Metode pembelajaran yang digunakan pada KD 3.4 ini ialah model pembelajaran Discovery Learning, karena pembelajaran Discovery Learning ini berpusat terhadap siswa atau student center learning, di mana peserta didik berperan aktif dan mandiri dalam proses belajarnya serta bertanggung jawab. Model Discovery Learning ini menuntut peserta didik untuk mengamati dan memahami permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas.
Peserta didik juga dapat menjelaskan serta menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Penggunaan discovery learning ini juga melibatkan siswa dalam menyelidiki masalah secara urut, kritis, dan logis. Berikut ini adalah peta konsep dari KD 3.4. Baiklah, untuk KD selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Herlina dengan NPM 1913024029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama KD 3.5 pada pembelajaran kelas 8, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Ada keluasan dan ada kedalaman. Keluasan yang pertama yaitu sistem pencernaan pada manusia. Dengan kedalamannya, yang pertama menyebutkan pengertian sistem pencernaan, lalu yang kedua menyebutkan dan menjelaskan organ saluran pencernaan yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, salus, usus besar, serta anus. Kedalaman yang ketiga yaitu menyebutkan dan menjelaskan organ kelenjar pencernaan yang meliputi kelenjar ludah, kelenjar dari lambung, serta kelenjar pankreas. Dan keluasan yang kedua yaitu gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Dengan kedalamannya membahas 5 konteks yaitu apendeksitis, diare, kolik, konstipasi, serta peritoritis. Dan keluasan yang ketiga yaitu upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan kedalamannya yaitu menyebutkan upaya yang dilakukan, dan kedalaman yang kedua yaitu mengutarakan penyebab kenapa upaya tersebut harus dilakukan. 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi dengan cara yang pertama membuat makalah mengenai pencernaan mekanis dan kimiawi, dan yang kedua yaitu membuat gambar organ dan bagiannya yang berhubungan dengan proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Sini ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang dilakukan dalam melaksanakan KD 3.5 adalah model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, yang mengasumsikan bahwa secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui pencarian hubungan yang masuk akal serta bermanfaat. Melalui pemaduan materi yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari, siswa akan mengetahui dasar-dasar pengetahuan yang mendalam, dan siswa akan mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Ada peta konsep yang berjudul sistem pencernaan dengan 3 konteks bahasan, yaitu sistem pencernaan pada manusia, gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan pada manusia di sini membahas 2 konteks bahasan, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Lalu gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan di sini membahas 5 gangguan, yaitu apendeksitis, diare, kolik, konstipasi, serta peritoritis. Dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan yaitu ada upaya yang dilakukan dan mengutarakan penyebab upaya tersebut dilakukan. Nah, di sini ada KD 3.6 pada pelajaran kelas 8, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah. Ada keluasan dan kedalaman. Keluasan yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada manusia, dengan kedalamannya membahas tentang alat peredaran darah yang meliputi jantung, pembuluh darah, serta darah, peredaran darah kecil, peredaran darah besar, golongan darah, dan transfusi, serta peredaran pada getah bening. Dan keluasan yang kedua yaitu memahami gangguan pada sistem peredaran darah dengan kedalamannya yaitu anemia, hemofili, leukemia, varises, serta hipertensi. Dan keluasan yang ketiga yaitu upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan macam-macam aktivitas dan pengertiannya dalam menjaga kesehatan sistem peredaran darah tersebut. Lalu di sini ada 4.6 yaitu menunjukkan hasil percobaan pengaruh aktivitas atau jenis intensi atau durasi pada sistem jantung dengan cara melakukan percobaan perhitungan jumlah denyut jantung per menit pada seorang yang telah melakukan aktivitas berlari dan dibandingkan dengan seseorang yang tidak melakukan aktivitas berlari tersebut. Di sini ada model pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu menggunakan model pembelajaran cara langsung, yaitu merupakan proses pendidikan di mana peserta didik itu harus mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan serta berkomunikasinya melalui interaksi secara langsung dengan belajar yang telah dirancang. Sini ada peta konsep yaitu sistem peredaran darah dengan 3 konteks bahasan: sistem peredaran darah pada manusia, memahami gangguan pada sistem peredaran darah, upaya menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fitri Handayani akan melanjutkan
menganalisis keluasan dan kedalaman KD. KD 3.7 kelas 8. 3.7 ini tentang menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk keluasannya, yang pertama sistem pernapasan pada manusia. Untuk kedalamannya, yang pertama organ pernapasan pada manusia yaitu hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Untuk kedalaman yang kedua yaitu mekanisme pernapasan pada manusia itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada pernapasan dada dan pernapasan perut ini ada inspirasi dan ekspirasi. Untuk keluasan yang kedua yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Jadi kedalamannya itu penyakit yang mengakibatkan gangguan pernapasan seperti asma, TBC, dan peradangan. Untuk keluasan yang ketiga yaitu upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama, kegiatan yang dapat menjaga kesehatan sistem pernapasan yaitu rutin olahraga. Yang kedua, kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan organ pernapasan seperti merokok. Untuk selanjutnya, 4.7 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama, membuat makalah mengenai sistem pernapasan. Yang kedua, membuat poster mengenai bahaya merokok bagi sistem pernapasan. Untuk model pembelajarannya yang digunakan dalam melaksanakan KD 3.7 adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Jadi dalam cooperative learning ini menekankan peserta didik atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok. Jadi dimulai dari membagikan kelompok 2-5 orang untuk per kelompoknya. Jadi ini bertujuan untuk saling memotivasi agar memotivasi, membantu agar tujuan yang akan dilaksanakan tercapai dengan maksimal. Seperti pembuatan makalah, pengerjaan pembagian makalah, pembuatan poster, dan dari pembuatan poster dan makalah itu agar tercapai secara maksimal. Ini adalah peta konsep dari sistem pernapasan. Untuk KD 3.8 kelas 8. 3.8 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Untuk luasan yang pertama yaitu sistem ekskresi pada manusia. Untuk kedalamannya, organ ekskresi pada manusia itu ada kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Keluasan yang kedua yaitu gangguan pada sistem ekskresi. Kedalamannya, penyakit yang mengakibatkan gangguan sistem ekskresi. Yang pertama, diabetes mellitus, diabetes insipidus, batu ginjal, dan gagal ginjal. Untuk keluasan yang ketiga yaitu upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, jadi kedalamannya yaitu berbagai macam upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, konsumsi air putih yang cukup, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, rajin berolahraga. Yang terakhir yaitu tidak merokok dan minum alkohol. 4.8 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Yang pertama, membuat mapping mengenai sistem ekskresi dan mempresentasikannya. Yang kedua, membuat poster mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri. Untuk model pembelajarannya digunakan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Jadi sama dengan 3.7 tadi, yaitu menekankan pada kerja kelompok agar perseorangan itu memiliki intensif untuk mengevaluasi siswa agar terdapat ide-ide yang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan pembuatan poster maupun dari makalah tersebut. Nah, ini adalah peta konsep dari sistem ekskresi. Terima kasih.